Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Nuansa Dwi Segara, dosen kalian dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dan jenis bahan ajar. Kita langsung saja untuk melihat agenda perkuliahan hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep bahan ajar. Apa sebenarnya pengertian dari bahan ajar? Yang kedua, jenis-jenis bahan ajar. Apa saja jenis-jenis dari bahan ajar tersebut? Yang ketiga adalah peran bahan ajar. Bagaimana peran bahan ajar untuk pembelajaran IPS pada khususnya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri dari bahan ajar. Baik, yang pertama kita akan masuk ke konsep bahan ajar. Di sini ada beberapa pengertian bahan ajar. Yang pertama adalah dari Penen 1995 yang mengatakan bahwa bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua berasal dari Depdiknas tahun 2006. Depdiknas mengatakan bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran atau instructional materials secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga berasal dari Prastowo tahun 2012 yang mengatakan bahwa bahan ajar adalah segala bahan baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Dari berbagai macam pengertian yang telah disebutkan di atas, saya mendapatkan kesimpulan bahwa bahan ajar merupakan berbagai bahan atau materi yang digunakan untuk sebuah proses pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru atau peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi sebuah bahan ajar akan fokus terhadap bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, itu perlu dipahami dan digarisbawahi bahwa bahan ajar merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahan ajar. Di sini ada beberapa jenis bahan ajar dan kita harus kritisi juga bahwa jenis-jenis bahan ajar yang diungkapkan itu sebelumnya masih dapat dikatakan sesuai dengan kondisi pada masa itu, sehingga perlu kita telisik lagi dan kita persepsikan kembali jenis-jenis bahan ajar tersebut. Di sini menurut Heinich dan kawan-kawan 1996 mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan. Slide, film strip, overhead transparencies, dan proyeksi komputer. Itulah sedikit dari contoh-contohnya. Yang ketiga, bahan ajar video, yaitu video dan film. Lalu bahan ajar media komputer, computer mediated. Lalu computer based multimedia. Dan yang kelima adalah bahan ajar audio, seperti podcast, kalau zaman dulu itu kaset, CD yang berisi tentang materi dalam sebuah rekaman-rekaman.
Selanjutnya, jenis bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua. Kalau tadi menurut Heinrich, ini ada kesimpulan dari bahan ajar yang sudah didefinisikan tersebut. Yang pertama adalah bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau proses penyampaian informasi. Jadi ini sangat kental dan sangat erat kaitannya dengan dunia percetakan. Nah, apa saja contohnya? Kalau menurut jenis bahan ajar cetak ini, contohnya adalah buku, modul, LKPD, dan buku referensi yang dicetak di dalam kertas. Selanjutnya, bahan ajar non-cetak merupakan bahan ajar atau materi digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa melalui proses percetakan di media kertas. Seperti yang kita tahu, seiring berkembangnya dunia teknologi informasi, ada beberapa bahan ajar yang memang tidak perlu dicetak, sehingga bentuknya berupa data digital. Seperti yang kita tahu, contohnya adalah video, film, lalu podcast, ya, rekaman. Jadi kalau dalam definisi ini, pengelompokan ini, audio, video itu masuk bahan ajar non-cetak. Nah, sekarang kita kritisi dan saya memberikan penjelasan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini dan mengklasifikasikan bahan ajar menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah bahan ajar berbasis teks. Jadi bahan ajar ini berisi teks, berisi berbagai informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar berbasis media grafis. Bahan ajar ini menggunakan berbagai informasi grafis bergerak atau tidak bergerak untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar berbasis aktivitas belajar. Bahan ajar yang dirancang sesuai dengan aktivitas, metode, model belajar, sehingga penyampaian informasi berlangsung selama proses pembelajaran. Yang keempat adalah bahan ajar berbasis audio. Bahan ajar ini menggunakan suara sebagai sarana menyampaikan informasi terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dari jenis bahan ajar yang sudah diklasifikasikan oleh saya sendiri. Kita lihat di sini contoh dari bahan ajar berbasis teks, yaitu buku teks atau buku referensi. Yang kedua, bahan ajar berbasis media grafis, contohnya adalah video, film, poster, infografis, dan animasi. Baik itu yang dicetak ataupun tidak dicetak. Yang ketiga adalah bahan ajar berbasis aktivitas belajar. Yang pertama contohnya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian kembangkan. Lalu modul, karena di dalam modul itu ada kegiatan belajarnya, kegiatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu interaktif video, video yang mengajak peserta didiknya agar berinteraksi dan melakukan aktivitas belajar bersama. Lalu handout yang digunakan dalam setiap proses pembelajaran sehingga menumbuhkan aktivitas belajar. Dan yang ketiga adalah bahan ajar berbasis audio, yaitu podcast dan juga rekaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai
peran dan ciri-ciri bahan ajar. Berikut ini adalah peran bahan ajar bagi 3 piramida pembelajaran, yaitu bagi guru adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Dengan adanya bahan ajar, guru akan mempunyai waktu yang lebih leluasa untuk mengelola proses pembelajarannya sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga hal ini membuat aktivitas guru pun tidak terlalu berat karena dibantu oleh bahan ajar tersebut. Selanjutnya bagi peserta didik. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia hendaki karena dia memiliki bahan ajar yang dipegangnya sendiri. Nah, artinya dengan adanya siswa diberi kesempatan untuk menentukan sendiri kapan dan di mana ia mau belajar, tidak hanya belajar di dalam kelas saja, karena dia akan dapat mengulang kembali apa yang dia pelajari di sekolah melalui bahan ajarnya tersebut. Dan peran bahan ajar dalam pembelajaran adalah untuk berperan membantu melakukan aktivitas belajar, baik itu aktivitas individu, kelompok, atau bahkan melakukan kolaborasi dengan guru melalui bahan ajar tersebut. Selanjutnya, materi terakhir adalah ciri-ciri bahan ajar. Bahan ajar tentu saja memiliki karakteristik tertentu. Sebagai contoh, kita banyak menemukan video, poster. Apakah semua video atau poster itu merupakan bahan ajar? Tentu tidak. Kita harus melihat kesesuaian karakteristik bahan ajar itu, isi bahan ajar itu, tujuan dari bahan ajar itu, sehingga dapat dikatakan bahwa video yang kita gunakan harus sesuai dengan ciri-ciri dari bahan ajar. Yang pertama adalah ciri yang menunjukkan secara spesifik dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jika kita mencari video di YouTube, tentu saja tidak serta-merta itu dapat dikatakan sebagai bahan ajar. Tapi kalau video tersebut ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran tertentu, maka dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Lalu yang kedua, bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Sistematika penyampaiannya disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Jadi tidak bisa serta-merta kita menggunakan berbagai macam buku teks untuk digunakan kepada peserta didik. Harus disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Yang keempat, bahan ajar biasanya dilengkapi dengan pedoman siswa dan juga pedoman untuk guru. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa video, buku teks, podcast tidak selalu dapat digunakan sebagai bahan ajar. Mungkin perannya hanya sebagai media pembelajaran. Tapi untuk sebagai bahan ajar, diharuskan memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan kaidah bahan ajar. Mungkin itu materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.